Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kaisang Pangarep sedang ramai dibicarakan. Namanya disebut-sebut sebagai calon wakil gubernur DKI. Paling tidak ada dua partai besar yang menyebut namanya. Pertama, Partai Kebangkitan Bangsa yang menyebut nama Kaisang sebagai calon pendamping calon gubernur mereka, Anies Baswedan. Kedua, Partai Gerindra juga menyebut nama Kaisang sebagai salah satu calon pendamping calon gubernur mereka, Ridwan Kamil. Kaisang sendiri sih terdengar menyambut gembira keduanya. Dia bahkan mengatakan tak perlu minta izin ke Pak Jokowi untuk berduet baik dengan Anies maupun Ridwan. Saya gembira karena pengajuan dan penyebutan nama Kaisang ini tidak datang dari PSI. Terus terang, walau saya politisi PSI, saya bukanlah ordal atau orang dalam PSI. Saya bukan pengurus DPP dan saya tidak masuk dalam kalangan elit yang mengurus langkah-langkah PSI. Walau jarak kantor saya dan kantor PSI tidak jauh, saya jarang ngobrol-ngobrol di sana. Tapi sebagai anggota PSI, saya bisa mendengar informasi-informasi mutakhir tentang apa yang terjadi di PSI, termasuk soal pencalonan Kaisang. Di PSI, Kaisang tentu saja punya posisi sentral. Dia didukung dan dicintai oleh kader-kader PSI. Ketika saya turun kampanye untuk pemilu akhir tahun lalu dan awal tahun ini, saya biasa bicara soal Kaisang dengan masyarakat yang saya datangi. Dan jujur, saya perlu sampaikan rakyat yang mengenal Kaisang mencintainya. Dulu pun kader muda PSI sempat mencalonkan Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Tapi sekarang ini saya tidak mendengar bahwa dari dalam PSI ada harapan agar Kaisang dicalonkan jadi gubernur, wali kota, atau wakil gubernur atau wakil wali kota. Jadi kalau namanya sekarang mengemuka, itu datang dari berbagai pihak di luar PSI yang melihat Kaisang. Menurut saya ini adalah perkembangan yang layak disambut gembira. Menurut saya ada beberapa hal yang layak digarisbawahi. Sebagai politisi PSI, saya tentu saja bahagia kalau Kaisang bisa ditempatkan menjadi pemimpin Jakarta. Tapi di luar itu, saya rasa juga ada sejumlah faktor penting. Pertama, ini menunjukkan kepercayaan kepada kaum muda Indonesia. Karena saya semula adalah dosen, sejak lama saya sangat percaya pada kaum muda. Saya melihat ada begitu banyak potensi anak muda seperti yang dimiliki para mahasiswa saya. Saya percaya kalau dibandingkan, kemampuan anak-anak muda itu jauh di atas kemampuan saya dan orang-orang segenerasi saya di saat kami masih seusia anak-anak muda itu. Saya percaya generasi unggul itu lahir karena kemerdekaan dan keterbukaan yang mereka alami di masa pasca Orde Baru. Sayangnya, kemampuan mereka tak kunjung mengemuka karena dominasi kaum tua yang tak memberi cukup ruang bagi mereka, apalagi dalam dunia politik. Pemilu 2024 membongkar ketertutupan itu. Mula-mula saya melihatnya dalam PSI, partai yang dengan sengaja saya pilih untuk saya masuki. Buat saya, ada begitu banyak kaum muda cemerlang dalam partai ini. Tapi buat Indonesia, cahaya muda ini terutama dibawa oleh Gibran Rakabuming. Semula, Gibran tidak dianggap, dihina, disindir, ditertawakan, bahkan dicaci maki. Saya masih sangat ingat bagaimana ada skeptisisme terhadap Gibran yang harus berhadapan dengan Profesor Dr. Mahfud MD dalam debat Cawapres. Sampai titik terakhir masih banyak pihak yang berusaha menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran maju sebagai Cawapres. Untunglah upaya kotor itu gagal. Dan terbukti kemudian bahwa Gibran memang cemerlang. Gibran adalah salah satu faktor kunci yang memenangkan Prabowo, dan rakyat mencintainya. Kini kehadiran Kaisang dalam panggung politik juga dihajar kanan kiri. Dia memang gagal membawa PSI lolos melewati parliamentary threshold, tapi saya percaya itu terjadi karena waktu yang disediakan padanya terlalu sempit. Dia hanya punya waktu 1-2 bulan untuk mengupayakan kenaikan suara PSI. Saya sempat wawancara dia selama sekitar 1 jam untuk mengenal visi misinya dan perjalanan hidupnya. Dari sana saya belajar bahwa dia memang bintang muda yang dengan orang-orang segenerasinya bisa membawa Indonesia ke arah kejayaan. Dia turun ketika itu setiap hari untuk menjumpai masyarakat. Dia mengajarkan orang-orang PSI untuk menjalankan politik yang bersih, penuh riang gembira, lurus, dan berani. Sayangnya sejarah mencatat ruang waktu yang tersisa terlalu sempit. Tapi setidaknya ia bisa menaikkan suara PSI dengan signifikan.
Kini saya bahagia melihat ada partai-partai lain yang juga menyadari kecemerlangannya. Saya percaya kalau dia menjadi seorang wakil gubernur, dia tidak akan menjadi sekedar pelengkap gubernur. Dia bisa menjadi seorang mitra kerja gubernur yang berduet melayani rakyat menuju kesejahteraan bersama. Karena kepercayaan saya inilah saya cuma bisa tersenyum, geli melihat keributan sebagian masyarakat yang mempersoalkan keputusan Mahkamah Agung tentang usia calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memungkinkan Kaisang maju. Saya rasa kalau Kaisang nantinya akan maju dan menang, mereka baru akan mengerti mengapa keputusan MA itu adalah keputusan yang memang terbaik buat Indonesia. Hal kedua adalah penerimaan terhadap keberagaman dan perbedaan. Ini terkait pengajuan pasangan nama Anies dan Kaisang. Sejak 2016, Anies adalah sosok yang mewakili politik identitas. Dia tokoh yang berada dalam kubu yang secara sengaja mempolarisasi perbedaan agama dan ras. Dan harga yang harus dibayar saat itu sangat mahal. Dan warisan kebencian atau setidaknya ketidakpercayaan antar kelompok itu terus bertahan sampai sekarang. Bila sekarang Anies diduetkan dengan Kaisang dan Kaisang menerimanya, itu adalah sebuah isyarat positif tentang kesediaan untuk saling merangkul. Apalagi kalau PKS pun sebagai partai pendukung Anies mendukung upaya penyatuan ini. Ini menunjukkan secara perlahan pihak-pihak yang dulu berseteru berusaha melupakan kebencian masa lalu dan hendak memulai sebuah babak baru persekutuan yang mendamaikan. Karena pertimbangan kepentingan politik berbagai kubu yang ada, saya sih ragu penyatuan Anies dan Kaisang ini nanti bisa diwujudkan. Namun, bahwa rencana ini dijajaki dan dibicarakan secara terbuka kepada publik merupakan peristiwa penting yang mudah-mudahan mempengaruhi mindset masyarakat tentang perseteruan antar kelompok. Hal ketiga adalah betapa Jokowi tetap menjadi faktor yang menentukan dalam kehidupan politik Indonesia. Menurut saya hampir pasti, pinangan terhadap Kaisang juga dipengaruhi pertimbangan terhadap kehadiran Jokowi di belakang Kaisang. Kaisang sih memang menyatakan kepada media bahwa dia tidak membutuhkan izin bapaknya untuk maju sebagai cawagup. Tapi faktor Jokowi pasti adalah sebuah kekuatan yang menentukan. Saya rasa baik PKB ataupun Gerindra atau partai-partai lain yang mungkin mendukung Kaisang melihat arti penting sang ayah. Bagi saya Jokowi adalah the best president ever di Indonesia. Rakyat Indonesia mencintainya sepenuh hati. Karena itu kehadiran Kaisang dalam pasangan yang akan dipilih bisa menjadi faktor yang menentukan kemenangan. Kaisang bagi Ridwan Kamil misalnya adalah kurang lebih serupa dengan peran Gibran bagi Prabowo. Keduanya adalah putra Jokowi dan keputra Jokowian Kaisang sebagaimana keputra Jokowian Gibran akan memenangkan sang calon gubernur. Kehadiran Kaisang sebagai wakil gubernur nanti akan turut menentukan kualitas kepemimpinan Jakarta. Kaisang bukanlah sekedar pemandu sorak. Dia sesungguhnya adalah wakil gubernur yang meratakan jalan kejayaan bagi sang gubernur. Pertama-tama karena dia sendiri memang berkualitas unggul, tapi juga karena dia memiliki ayah yang akan selalu menjaga keunggulannya demi kepentingan rakyat banyak. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.